Topik bahasan kita pada video kali ini adalah efek fotolistrik dan fenomena kuantum fisika kelas 12. Nah, kali ini kita akan bahas konsep dari efek fotolistrik. Apa itu efek fotolistrik? Jadi, efek fotolistrik ini adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat disinari cahaya. Hal ini membuktikan sifat cahaya sebagai partikel, teman-teman. Berikut ini percobaan untuk membuktikan terjadinya efek fotolistrik. Jadi ketika foton atau cahaya di sini ya ditembakkan ke suatu pelat logam, ke katoda misalnya ya di sini, maka elektron akan terlepas dari katoda ini dan akan ditangkap oleh anoda ya. Berikut ini gambarnya kalau di zoom. Nah, ini ada foton ya, paket-paket energi atau cahaya yang ditembakkan ke logam yang punya fungsi kerja tertentu. Dan sebagai akibat nanti akan ada elektron yang terlepas dari logam ini. Ya. Nah, syarat agar terjadi efek fotolistrik itu ada 3. Yang pertama, frekuensi foton atau F ini harus lebih dari frekuensi ambang atau F0. Yang kedua, energi foton atau E ini harus lebih dari fungsi kerja logam atau W0 ya. Karena frekuensi kan lebih dari frekuensi ambang logam, ya sebagai akibat ini energi fotonnya juga harus lebih dari fungsi kerja logam. Dan karena frekuensi berbanding terbalik dengan frekuensi ambang, maka sebagai akibat lambda foton ini harus kurang dari lambda 0 atau panjang gelombang ambang dari logam. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi ketika foton ditembakkan ke suatu logam ya. Kemungkinan yang pertama, di sini apabila energi foton kurang dari fungsi kerja logam atau W0 ya sama aja, maka tidak terjadi efek fotolistrik. Kemungkinan yang kedua, apabila energi foton sama dengan fungsi kerja logam, maka jelas akan terjadi efek fotolistrik. Dan energi kinetiknya sama dengan 0. Jadi elektronnya belum gerak karena energi kinetiknya 0 ya. Dan apabila energi foton lebih dari fungsi kerja logam, maka akan terjadi efek fotolistrik dengan energi kinetik yang punya nilai lebih dari 0 ya. Artinya elektronnya udah gerak dan punya kecepatan. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga persamaan untuk efek fotolistrik yang dinyatakan dengan persamaan EK sama dengan E dikurangi W0. EK adalah energi kinetik ya, bisa kita nyatakan dengan setengah kali massa elektron kali V kuadrat. Kemudian untuk energi dari foton, ini bisa kita nyatakan dengan H kali F. Hanya tatapan Planck dan F-nya adalah frekuensi. Ini bisa kita ganti frekuensinya sama C per lambda. Dan untuk fungsi kerja logam atau W0, ini H kali F0, yang juga sama dengan H kali C dibagi lambda 0. Nah, ini keterangan-keterangannya. Silahkan teman-teman catat dan satuannya dalam SI ya. Nah, kemudian juga ada beberapa tetapan penting yang akan berguna untuk membantu kita menentukan besaran-besaran ini ya. Jadi kalau nggak dikasih tahu di soal, teman-teman harus tahu berapa besar massa elektron, cepat rambat gelombang cahaya, tetapan Planck, kemudian muatan elektron, dan konversi 1 elektron volt yang dinyatakan dalam joule ya. Jadi silahkan dicatat beberapa tetapan ini. Dan selanjutnya kita akan bahas juga konsep dari potensial henti. Oke, kemudian pada efek fotolistrik ada juga yang dikenal dengan potensial henti atau V0. Ya. Potensial henti merupakan tegangan yang diperlukan agar elektron yang keluar dari permukaan logam terhenti geraknya. Jadi, jika frekuensi foton dan intensitas cahaya dijaga tetap, maka semakin besar beda potensial, arus akan semakin besar dan mencapai arus jenuh. Dan V0 ini merupakan potensial henti dari elektron. Kemudian berikut ini adalah grafik energi kinetik maksimum terhadap frekuensi ya. Dari grafik ini kita bisa menentukan nilai potensial hentinya apabila kita konversikan energi kinetik maksimum menjadi energi potensialnya. Jadi EK max sama dengan E atau muatan elektron kali V0, dan nilai V0-nya bisa kita peroleh dengan membagi masing-masing ruas dengan muatan elektron di sini. Dan kalau teman-teman lihat di sini membentuk sudut theta ya pada grafik ini. Dan kemiringan atau gradien itu bisa kita nyatakan dengan tan theta. Kemiringan itu kan delta Y per delta X. Berarti ini EK max dibagi selisih frekuensinya dengan frekuensi ambang.
kita akan peroleh nilai atau konstanta Planck. Dan berikut ini keterangan-keterangannya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga hubungan antara intensitas cahaya dan efek fotolistrik. Jadi, intensitas cahaya itu akan mempengaruhi jumlah elektron yang lepas, dengan syarat frekuensi foton yang datang ini lebih dari frekuensi ambangnya. Dan intensitas cahaya itu tidak mempengaruhi besarnya energi kinetik atau potensial listrik. Ya. Jadi jika frekuensi foton dan beda potensial tetap, maka intensitas cahaya ini akan berbanding lurus dengan arus listrik, teman-teman. Nah, makin tinggi intensitas cahaya, maka jumlah elektron yang lepas ini akan semakin banyak. Dan teman-teman perhatikan, berikut ini grafik dari potensial terhadap nilai intensitas ya. Jadi, nanti intensitas akan mencapai nilai jenuh. Nah, selanjutnya, kita akan membahas juga mengenai sinar X dan sifat-sifatnya. Sinar X ini khusus karena merupakan kebalikan dari efek fotolistrik yang memenuhi persamaan EK sama dengan E. Ya, untuk sinar X itu seperti ini. Nah, selanjutnya EK ini bisa kita ganti dengan E kali V, dan E ini bisa kita ganti dengan H kali C per lambda minimum. Nah, ini sifat-sifat dari sinar X. Sinar X ini punya daya tembus yang sangat tinggi. Dia tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet atau medan listrik. Ya. Dan artinya sinar X ini tidak bermuatan listrik ya. Kemudian sinar X ini dapat menghitamkan pelat foto dan membenarkan material. Atau fluoresensi, dan sifat khusus dari sinar X ini dapat mengionisasi gas dengan melepaskan elektron dari atom netral yang dilewati. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang pertama. Nah, ini contoh soal tentang konsep efek fotolistrik ya. Pada efek fotolistrik, radiasi elektromagnetik datang pada permukaan sebuah logam dengan frekuensi ambang F0. Pernyataan berikut yang benar tentang efek fotolistrik adalah titik-titik. Jadi kita mesti cek dari kelima opsi ini mana opsi yang tepat. Dan untuk menjawab soal ini, yang perlu teman-teman ingat adalah pada fenomena efek fotolistrik punya 3 syarat. Syarat yang pertama, frekuensi ini harus lebih dari frekuensi ambang. Ya, sebagai akibat energinya juga akan lebih dari energi ambang. E lebih dari W0. Dan karena frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, maka kalau F lebih dari F0, maka lambdanya mesti kurang dari lambda 0. Ya. Nah, kemudian konsep yang kedua, ini adalah hubungan antara energi kinetik, energi dan frekuensi ambang. Ya. Dari hubungan ini EK maksnya bisa kita ganti dengan E kali V0, E-nya kita ganti sama H kali F, dikurangi W0-nya kita ganti sama H kali F0. Ini kalau kita keluarin H-nya seperti ini. Ya. Dan dari persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa energi kinetik itu bergantung sama E. Dan sama W0 ya tentunya. V0 ini bergantung sama F. Jelas ya, karena dari hubungan ini linear. V0 bergantung sama frekuensi, bukan dengan intensitas cahaya. Yang ketiga, intensitas cahaya itu hanya mempengaruhi jumlah elektron yang lepas. Dengan syarat, fotolistriknya sudah terjadi, atau frekuensinya udah lebih dari frekuensi ambang. Ya, kalau udah terjadi fotolistrik, semakin tinggi intensitas cahaya, ya jumlah elektron yang keluarnya nanti akan makin banyak. Gitu. Yang keempat, F0 dan W0 ini akan bergantung dengan bahan logam. Tiap logam itu beda-beda jenisnya. Nah, sekarang kita cek pernyataan yang pertama. Tidak ada arus fotolistrik kecuali F kurang dari F0. Jelas salah ya. Jelas-jelas syarat terjadinya fotolistrik itu F harus lebih dari F0. Kalau F kurang dari F0, ini tidak ada arus fotolistrik ya harusnya. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Ya. Harusnya tidak ada arus fotolistrik ketika F kurang dari F0, bukan kecuali. Pernyataan yang B, F0 tidak bergantung pada karakteristik dari bahan katode. F0 ini bergantung pada bahan logam ya. Katode itu tergantung jenis logamnya apa. Jadi jelas F0 harusnya bergantung dari bahan katode atau bahan logam. Jadi pernyataan yang kedua juga salah. Opsi yang B salah ya. Nah, di atas frekuensi ambang, aliran elektron-elektron per second meningkat ketika intensitas cahaya datang meningkat. Nah, di atas frekuensi ambang ini jelas sudah terjadi efek fotolistrik ya. Ketika efek fotolistriknya sudah terjadi, intensitas cahaya ini akan mempengaruhi jumlah elektron yang lepasnya, teman-teman. Ya. Semakin tinggi
intensitas cahaya, jelas elektron yang lepas ini akan semakin banyak. Jadi jawaban yang tepat pasti yang C. Kita lihat kenapa opsi yang D sama yang E salah. Yang D, potensial henti sebanding dengan F kuadrat. Enggak ya, di sini hubungannya linear. Kan V0-nya pangkat 1, F-nya juga pangkat 1. Jadi opsi yang D juga salah. Potensial penghenti ini bergantung pada intensitas cahaya juga ini tidak tepat ya. Karena nggak ada hubungan intensitas cahaya dengan V0. Seperti itu. Jadi pernyataan yang benar ini jelas opsi yang C. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Kurva berikut menunjukkan bahwa energi kinetik maksimum elektron bergantung pada frekuensi cahaya datang. Jadi ini adalah kurva energi kinetik maksimum terhadap frekuensi ya. Pernyataan yang tepat adalah titik-titik. Nah, kita cek mana aja pernyataan yang tepat dari opsi-opsi berikut ya. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman perlu ingat konsep bahwa energi kinetik maksimum ini sama dengan E dikurangi W0, persamaan pada efek fotolistrik ya. Dan kalau kita pecah di sini, E-nya itu bisa jadi HF, dan W0-nya ini jadi HF0. Ya, ini kalau kita keluarin H-nya jadi seperti ini. EK maksimum sama dengan H kali F kurangi F0. Dari hubungan ini, kalau kita bagi ruasnya masing-masing dengan F kurang F0, ini H sama dengan EK maksimum dibagi F kurang F0. Nah, teman-teman perhatikan, pada kurva ini, energi kinetik maksimum itu sama dengan suhu Y-nya kan, atau delta Y-nya. Dan F kurangi F0 ini sama dengan delta X. Dan kita tahu bahwa delta Y per delta X ini adalah gradien atau kemiringan, ya, sama dengan tan theta. Dan hubungan H sama dengan tan theta ini menyatakan bahwa kemiringan kurva atau gradiennya ini adalah tetapan Planck. Jelas opsi yang tepat ini pasti yang A. Nah, coba kita cek kenapa pernyataan B, C, D, sama E-nya salah. Yang B, kemiringan kurva bergantung pada intensitas cahaya. Ini benar atau salah? Jelas salah ya. Kenapa salah? Karena tidak ada variabel intensitas cahaya dalam persamaan efek fotolistrik ini. Yang B, kemiringan kurva bergantung pada bahan yang mengeluarkan elektron. Enggak ya, karena F0 ini besarnya juga tetap. Ya, ini frekuensi ambang. Nah, F0 tidak bergantung pada bahan yang mengeluarkan elektron. Jelas salah. Karena F0 ini adalah frekuensi ambang. Dan frekuensi ambang untuk tiap logam yang berbeda itu juga nilainya pasti berbeda. Jadi jelas harusnya F0 ini bergantung pada bahan yang mengeluarkan elektron. Ini akan mempengaruhi nilai dari fungsi kerja logamnya gitu. F0 bergantung pada intensitas cahaya, jelas enggak ya? Karena F0 itu di sini berdiri sendiri frekuensi ambang. Ya, tidak ada variabel intensitas cahaya di sini. Intensitas cahaya itu hanya mempengaruhi jumlah elektron yang keluar. Ya, jelas ya. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang ketiga. Fotoelektron didapatkan keluar dari suatu permukaan logam ketika panjang gelombang cahaya datang di bawah 2300 angstrom. Jika panjang gelombang foton yang datang adalah 1500 angstrom, potensial penghenti V0 yang diperlukan untuk menghentikan arus fotoelektron adalah titik-titik. Nah, data-data yang diketahui di sini cuma dua ya. Ada lambda 0, ini kita ubah dulu ke meter, jadi kita kali sama 10 pangkat negatif 10. Angstrom ke meter kan tinggal kali sama 10 pangkat negatif 10 aja ya. Kemudian panjang gelombang foton yang datang juga ini sama, 1500 angstrom kita kali 10 pangkat negatif 10. Jadi 1,5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Ini C, H, E, dan 1 elektron volt. Teman-teman harus tahu tetapan-tetapan ini. Dan untuk menghitung potensial penghenti atau V0, maka kita dapat gunakan hubungan dari EK maksimum sama dengan E dikurang W0. EK maksimumnya kita ganti sama E kali V0. Ini sama dengan HC per lambda dikurangi HC per lambda 0. Ya. Nah, yang ditanyakan V0 di sini ya, berarti kita bagi E masing-masing ruas. Nah, berarti karena V0 yang ditanya, ini kita kalikan dengan 1 per E masing-masingnya, atau kita bagi E sama aja ya. Nah, H-nya kita udah tahu kan di sini. Ya, C-nya juga kita tahu. Lambda sama lambda 0-nya juga kita tahu. Demikian pula untuk E. Tinggal kita substitusi aja semua ke persamaan V0 ini. Ya, ini H kali C kali 1 per E, berarti ini per E ya.
kali 1 per lambda kurang 1 per lambda 0. Kita hitung aja sebentar, nanti kita akan peroleh hasilnya adalah 2,88 volt ya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba contoh soal yang keempat. Pada percobaan fotolistrik diperoleh potensial penghenti VSI untuk penyinaran dengan panjang gelombang 500 nanometer dan potensial penghenti 2 volt untuk penyinaran dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jika panjang gelombang ambang untuk logam target 600 nanometer, maka nilai VSI adalah berapa volt? Ini data-data yang diketahuinya kita tulis dulu sejelas mungkin. Ini merupakan soal perbandingan ya. Jadi teman-teman perhatikan, pada kondisi pertama, kalau panjang gelombangnya 400 nanometer, maka potensial penghentinya 2 volt. Jelas ya? Kondisi yang kedua, kalau panjang gelombangnya 500 nanometer, potensial penghentinya adalah VSI. Dan VSI ini yang mau kita cari. Caranya gimana? Gampang aja. Tinggal kita bandingkan energi kinetik maksimum pada kondisi pertama dan kedua menggunakan hubungan pada efek fotolistrik. Ya, yaitu EK max sama dengan E dikurangi W0. EK max-nya kita ganti dengan E dikali V, ya, yang melibatkan variabel potensial penghenti di sini. E-nya kita ganti dengan HC per lambda, yang melibatkan variabel lambda, dikurangi HC per lambda 0. Ini kita keluarin HC-nya jadi seperti ini ya. Dan kita bandingkan energi kinetik pada kondisi pertama dan pada kondisi kedua, seperti ini. Ya, ini E-nya bisa kita coret kan, karena sama ya. Kemudian variabel HC juga bisa kita coret, jadi ini akan mempermudah perhitungan. Nah, yang ini, yang bentuknya pecahan, kita samain penyebut aja. Jadi seperti ini ya. Ini lambda 1, lambda 0, yang ini lambda 0 kurang lambda 1. Yang bawah ini lambda 2, lambda 0, yang ini jadi lambda 0 kurang lambda 2. Nah, V1-nya kita ganti sama 2. V2-nya kita ganti sama VSI. Kemudian substitusi, lambda 0-nya kan ada di sini. Lambda 1-nya juga ada ke persamaan ini. Ya, jadi 600 kurang 400 per 600 kali 400. Yang bawah ini lambda 0 sama lambda 2 ya. Ini sama ini. Kita substitusi ke sini. Jadi seperti ini. 600 kurang 500 per 600 kali 500. Hitung aja. Ya. Jadi 2 per VSI sama dengan 1 per 1200 per 1 per 3000. Ini naik 3000-nya. Jadi 3000 per 1200. Ya. Ini jelas teman-teman tahu kan. Kalau misalnya kita bagi 600 masing-masing jadi 5 per 2. Dari hubungan ini berarti 2 per VSI sama dengan 5 per 2. Ya mau kita cari VSI-nya. Berarti tinggal kita kali silang aja. 2 kali 2, 4. 4 bagi 5, ya jadi 4 per 5. Yang sama dengan 0,8 volt. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang kelima. Potensial henti untuk elektron foto yang diemisikan suatu permukaan yang dikenai cahaya dengan panjang gelombang 5893 angstrom adalah 0,36 volt. Tentukan yang A energi kinetik maksimum dari elektron foto dalam satuan elektron volt, fungsi kerja permukaan logam dalam satuan elektron volt, dan frekuensi ambang bahan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, data-data yang diketahuinya cuma 2 ya. Panjang gelombang, ini dalam angstrom, kita ubah dulu ke meter, berarti kali 10 pangkat negatif 10. Ya, jadi 5,893 kali 10 pangkat negatif 7 meter, dan potensial hentinya adalah 0,36 volt. Tetapan-tetapan ini teman-teman harus tahu ya. C, H, E, dan konversi elektron volt ke joule. Nah, kemudian kita jawab soal yang A. Untuk menentukan energi kinetik maksimum, kita dapat gunakan hubungan E kali V0. Lihat, yang diminta di soal dalam satuan elektron volt. Ya udah, berarti tinggal kita kalikan aja. E dengan 0,36. Hitung sebentar, kita akan peroleh EK maksimumnya adalah 0,36 volt, elektron volt. Gampang ya? Soal B, kita diminta untuk mencari W0 atau fungsi kerja permukaan logam. Lagi-lagi dalam satuan elektron volt. Dengan hubungan EK maksimum sama dengan E kurang W0, berarti W0-nya di sini sama dengan E dikurang EK maksimum. E-nya kita pecah jadi HC per lambda, dikurangi EK maksimum. EK maksimum ini udah dalam satuan elektron volt. Yang diminta di soal, lagi-lagi dalam satuan elektron volt. Ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, nilai HC per lambda ini masih dalam satuan joule.
Jadi kita mesti kali dengan 1/E ya. Karena dari Joule, kalau mau kita ubah ke electron volt, berarti kita kali sama 1/1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kan. Jadi kita peroleh W0-nya Hc/E kali lambda dikurangi EK max. Nah yang ini udah dalam satuan electron volt. Udah deh, tinggal kita masukin aja angka-angkanya ya. H, C, E sama lambda kita tahu, dan EK max-nya juga kita udah dapat 0,36 electron volt. Nah, kalau kita hitung, kita peroleh W0-nya 1,75 electron volt. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi ambang bahan, berarti F0, kita dapat gunakan hubungan W0 sama dengan H kali F0. Nah, W0 ini kita mesti kalikan dengan E. Kenapa? Karena ini satuannya masih electron volt ya. Kalau misalnya satuannya electron volt, kita ubah ke Joule, kita kali dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Yang ditanya adalah F0. Artinya, F0-nya sama dengan W0 kali E dibagi H. W0-nya tahu nggak? 1,75 electron volt ya. Kita kalikan dengan muatan elektron di sini, supaya satuannya jadi Joule. Dan kita bagi dengan konstanta Planck. Ya. Dan kalau kita hitung, kita peroleh nanti hasil dari F0-nya adalah 4,22 kali 10 pangkat 14 Hz. Sudah seperti itu saja. Gampang kan? Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal efek fotolistrik dan fenomena kuantum fisika kelas 12 kali ini. Seperti biasa, sebagai penutup, saya sertakan satu soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silakan teman-teman coba soal berikut, teman-teman bisa jawab juga di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum ya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.